البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih di muka surat 38. Tayyib. Ar-rabi' al-lafif. Yang keempat dari fi'il yang mu'tal, yang ada penyakit itu ya, kemarin itu, yaitu lafif. Yaitu apa? Wahuwa qisman, ada dua jenis. Al-awwal lafifun mafruq, lafif yang terpisah. Lafif maksudnya bagaimana sih? Ada dua huruf illah dalam satu kata. Tapi mafruq itu terpisah, tidak berjumpa. Wa huwa ma kanat fa'uhu wa lamuhu min hurufil illah, yaitu sebuah isim ya, sebuah fi'il yang fa'ul kalimah dan lamul kalimahnya itu huruf illah. Nahwu waqa, yaitu apa? Melindungi, waqa. Waqa yaqi wiqayatan. Dari situ terbentuk apa? Taqwa. Nah, waqa, wawu dan alifnya itu adalah apa? Tentunya huruf illah. Kemudian wafa, yaitu memenuhi, menunaikan. Wa'a, yaitu menghafal atau menyimpan atau memahami. Nah, ini semua lafif karena ada dua huruf illah. Mafruq karena terpisah, dia ada di huruf pertama dan ketiga. Kemudian asani lafifun makrun, lafif yang makrun, yaitu digandengkan, dua huruf ilahnya berjumpa. Berjumpa bukan maksudnya idgham, bukan tasdid, tapi sekedar jumpa. Wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min hurufil illah, yaitu sebuah fiil atau sebuah lafaz yang mana ain dan lamnya, ainul kalimah dan lamul kalimahnya itu huruf illah. Berarti huruf kedua dan ketiga illah. Nahwu tawa, yaitu melipat. Nawa, meniatkan, memaksudkan. Awa, melolong. Menggonggong. Iya, awa, menggonggong, melolong. Iya, untuk anjing. Iya, awa. Awal kalbu. Iya. Awal kalbu. Betul. Sikina. Mungkin kelaparan atau mungkin sedang mau melawan anjing jantan yang lain mungkin. Ini semua lafif. Selesai pembahasan untuk fiil. Sekarang sanian alisim. Yang kedua isim. Wa huwa kadzalika yang qasimu ila sahihin wa mu'tal. Dia juga seperti itu, yaitu terbagi menjadi isim yang sahih dan isim yang mu'tal. Kama fi syadal uruf, sebagaimana dalam kitab syadal uruf. Walakinnahum qassamuhu bi'tibarin akhar. Akan tetapi para ahli sharaf, para sorfiyun, mereka membagi isim dari sudut pandang yang lain, tamhidan li ba'did durus, sebagai tahapan, yaitu apa? Titik tolak pertama sebelum naik tinggi-tinggi untuk sebagian pelajaran. Faqalu, mereka mengatakan alismu ala khamsati anwa. Isim ini terbagi menjadi 5 jenis. Dan ini memang apa? Bukan pembahasan nahwu. Kalau nahwu pembahasannya lain, yang ini lain. Yang nahwu biasanya apa? Dilihat dari belakangnya. Yang ini dilihat dari bangunannya memang. Tayyib. An-naw'ul awal as-sahih. Jenis yang pertama yaitu isim yang sahih. Wa huwa ma laisa wahidan mimma ya'ti. Yaitu yang bukan salah satu dari kata-kata yang datang berikut ini. Ka rajulin wa imra'atin. Rajul dan imra'ah. Maksudnya bagaimana sih? Yaitu yang namanya sahih itu selain jenis kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sahih ini di luar pembagian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti apa? Untuk paham ini memang kita harus masuk kepada nomor 2, 3, 4, 5 memang. Contoh yang sahih itu apa? Rajulin dan imra'atin. Tayyib, apa sisi kesamaannya? Kita bandingkan dengan yang berikutnya dulu. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-munazzal manzilatas sahih, yaitu isim yang diposisikan seperti posisi isim sahih. Siapa aja ini?
atau apa saja, wa huwa ma kana akhiruhu ya'an, yaitu sebuah isim yang akhirnya itu ya, au wawan atau wawu sakinan, baik dia itu disukun, sakinan ma qablahuma, yang sebelumnya itu disukun, ka dhobiyin, dhobi itu apa? Kijang ya, ma'ruf. Wa dalwin, yaitu gayung kah? Atau mungkin baldi itu untuk mengambil air. Timba, tamam. Baik. Walaupun dia tidak betul-betul sahih, karena apa? Huruf terakhirnya ini huruf illah, namun dia diposisikan bagaikan isim yang sahih. Lalu bagaimana perinciannya? Kenapa demikian? Tidak perlu dibahas sekarang. Ini sekedar pembagian sederhana dulu. Karena kalau diperinci sekarang mungkin akan rumit sendiri, tapi kita ikuti aja alurnya pelan-pelan. An-naw'us tsalits, jenis yang ketiga, al-mu'tallul mangkus. Isim yang mu'tal, tapi apa? Dia itu mangkus, yaitu ada kekurangan di huruf yang paling akhirnya, kekurangan huruf sahih. Wa huwa makana akhiruhu ya'an lazimatan maksuran, yaitu sebuah isim yang akhirnya itu berupa ya yang lazimah yang di kasroh. Selalu maksuran ma qablaha, yang sebelumnya itu di kasroh. Nahwu al-qadhi. Tayyib. Kenapa dikatakan mangkus? Karena memang huruf terakhirnya huruf illah, dan huruf illahnya itu hampir-hampir tak terbaca. Seandainya dotnya itu di fathah, niscaya ya-nya itu masih nampak itu. Qadai. Nah, ya-nya masih nampak, masih terdengar istilahnya. Tapi manakala dotnya itu di kasroh, maka ya-nya seakan-akan tidak nampak, seakan-akan mau hilang. Al-qadhi. Baik. Makanya lebih jelasnya lagi ketika alnya dibuang, ketika dia ditanwin. Faqdima anta qad. Ya-nya betul-betul hilang. Asalnya ada ma anta qadin. Jadi memang ini sangat kurang huruf ketiganya ini. Karena dia berupa ya dan huruf sebelumnya itu kasroh, di kasroh. Sehingga ya-nya memang betul-betul seakan-akan siap untuk hilang. Jadi kurang, memang seakan-akan kurang. Berbeda dengan yang tadi, jenis yang kedua, walaupun dia huruf illah, huruf ketiganya itu, dan walaupun berupa ya seperti dhobyun, tetapi ya-nya ini nampak, betul-betul nampak. Kenapa? Karena huruf sebelum ya, yaitu huruf kedua, dia disukun, bukan kasroh. Makanya manakala dia nampak, demikian pula wawunya nampak, dalwun. Seandainya lamnya di dhammah, niscaya wawunya itu jadi apa? Tidak senang untuk nampak, dalu. Seakan-akan wawunya hilang. Tapi ini wawu dan ya-nya nampak, karena yang sebelum mereka itu bukan harokat yang menjadi temannya mereka. Makanya walaupun huruf ketiganya ini huruf illah, tapi dia seakan-akan seperti apa? Semuanya huruf sahih. Makanya dia bukan jenis pertama, tapi juga bukan jenis yang ketiga dan seterusnya. Dia adalah jenis yang kedua, al-munazzal manzilatas sahih. Diposisikan seperti posisi isim yang sahih, yang semuanya adalah huruf yang sahih. Seakan-akan demikian. Tayyib, kita sudah mendapatkan 1, 2, 3. Yang keempat, an-naw'ur rabi' al-maqsur. Maksur itu seakan-akan apa? Terbatasi, terbantut, maksur. Wa huwa makana akhiruhu alifan laziman, yaitu sebuah isim yang akhirnya itu alif lazimah, yang seakan-akan hilang juga dia itu, senang untuk hilang. Tapi tidak dikatakan mangkus, tapi maksur, terbatasi. Yaitu apa? Alifnya terbatasi untuk muncul. Contohnya apa? Nahwu al-fata. Baik. Dia hampir-hampir hilang karena apa? Huruf sebelumnya pun ada fathah, fata. Cuma apa? Masih nampak sedikit. Nampaknya cuma dari sisi apa? Tapi dari sisi matnya, fata. Baik. Berarti al-maksur ini adalah apa? Huruf ketiganya adalah huruf illah, tapi khusus berupa alif. Alif lazimah, alif layyinah itu, fata. Kemudian an-naw'ul khamis yang kelima, al-mamdud, yaitu yang dipanjangkan. Wa huwa makana akhiruhu hamzatan masbuqatan bi alifin zaidah,
yaitu sebuah isim yang akhirnya itu hamzah yang didahului oleh alif zaidah, alif tambahan. Makanya jadi panjang sekali memang. Terutama kalau sedang apa? Menerapkan apa itu? Tajwidnya. Memang dia jadi panjang sampai 6. Kisaun, hamraun misalkan. Iya, matnya jadi panjang. Iya, betul. Dia mat wajib yang muttasil karena memang ini adalah satu kesatuan, satu kata, satu lafadz. Sebab perlu jadi 6 atau muharakan sebab apa jadi 6. Wallahu alam. Istilahnya kenapa ditetapkan sekian? Wallahu alam. Kenapa bukan 7? Mungkin itulah yang didengar dari para qurra zaman salaf. Wallahu alam. Iya. Baik, kenapa dikatakan alifnya zaidah? Karena alifnya memang tambahan. Asalnya adalah apa? Humrun atau apa? Ahmaru, yaitu merah. Huruf asalnya apa? Ha, mim dan ro. Demikian pula yang kisah itu. Huruf asalnya adalah apa? Kaf, sin dan hamzah. Alif yang di tengah itu adalah tambahan. Atau mungkin apa? Yaitu kalau fiilnya adalah kasa. Iya. Kasa. Kemudian kalau isimnya jadi apa? Kiswah. Kalau dijamak jadi kisah. Jadi alifnya ini memang tambahan. Wa takmunul ahamiyatul kubra, betul ya, takmun kan? Ayo, tersembunyi dohirnya ya. Kamina yakmunu, takmunu, yaitu tersembunyi. Takmunu al ahamiyatul kubra li ma'rifati sahihi wal mu'tal, tersembunyi, yaitu menjadi tersembunyi kepentingan yang besar untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang mu'tal minal af'al, dari fi'il-fi'il yang ada indat tisolid dhamairi biha, ketika dhamir-dhamir itu bersambung dengannya. Tayyib. Wallahu alam. Kenapa jadi tersembunyi? Makanya ataukah ini salah? Itu memnya harus di depan kah? Tumkinu ataukah tumakkanu, yaitu menjadi mantap dan jelas. Tumakkanu. Cuma kalau terbalik kafnya di depan memang jadi kenapa tersembunyi? Ya harusnya apa? Mimnya itu di depan, yaitu iya tumakkinu atau tumakkanu, yaitu menjadi sangat jelas. Baik. Mungkin ini anak harus tanya syekhnya. Coba nanti anak hubungi beliau insyaallah. Syekh Fatah di Taiz. Tayyib. Wa taqsimul asma'i inda tasniyatiha. Nah, ini memang kemungkinan apa? Memang memnya harus di depan, yaitu apa? Kepentingannya akan menjadi sangat jelas ketika fiil itu disambung dengan dhamirnya. Jadi nampak nanti pentingnya mengetahui masalah mana yang mu'tal, mana yang sahih. Karena terkadang mu'tal itu akan hilang. Sementara yang sahih akan masih tetap ada. Ketika apa? Ketika disambung dengan dhamir-dhamir itu. Dan itu beberapa kali kita melewati di dalam nahwu yang selama ini kita pelajari. Tahu-tahu ada sebagian yang hilang. Iya. Atau apa? Bukan hilang, tapi mungkin terkadang yaitu berubah. Seperti ghaza. Ketika dikasih dhamir ana jadinya apa? Ghazautu, berubah jadi wawu. Baik. Seperti apa? Roma, alif. Tapi kalau kita kasih dhamir nahnu jadi apa? Romaina, jadi ya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya mengetahui masalah ilmu shorof, berubahnya kemana dan seterusnya. Jadi dohirnya memang tumakkan, mimnya harus di depan. Tapi coba nanti dipastikan apa yang beliau inginkan. Wa taqsimul asma, dan akan ketahuan betapa pentingnya masalah ini di dalam pembagian isim inda tasniyatiha. Yaitu apa? Yaitu pentingnya pembagian isim menjadi 5 ketika kita membuat musanna untuk sebuah isim. Kalau seperti apa? Rojulun. Musannanya jadi apa? Rojulani. Kalau imro'atun, imro'atani. Nah ini senang. Kita tahu dia sahih maka tidak berubah. Tapi terkadang yang lain itu berubah. Misalkan fata. Fata kalau dibuat musanna jadi apa? Fatayani. Nah alif berubah jadi ya misalkan. Baik, atau apa yang hamro telah kita lewati. Kalau di jamak, kalau di musanna jadi apa? Hamroani dan hamrawani.
Tayyib. Ini menunjukkan apa? Pentingnya mengetahui ini mu'tal atau ini sahih. Kalau sahih tidak berubah, kalau mu'tal terkadang berubah. Au jam'iha atau ketika dijamak dan seterusnya. Intinya pelajaran shorof akan sangat berpengaruh di sini, sangat berkesan di dalam penjamakan atau penggandaan, membuat jadi musanna. Karena di sini itu makinu yang lebih sesuai yang menguatkan kepentingan. Dohirnya kalau bukan tumakinu, tumakkanu. Coba nanti kita tanya insya Allah. Wasayati dzalikan akan datang penjelasan tentang itu. Cuma apa? Lafadz yang depan ini perlu dipastikan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, memang belajar apapun harus sabar. Sabar banding dengan nahuni. Sahih. Detail. Bismillahirrahmanirrahim.